Nah gitu, jadi teman-teman, orang seperti saya atau Rocky Gerung itu akan puas kalau kebenaran itu, Tuhan itu dijelaskan dengan sejarah-sejarah yang pernah terjadi di muka bumi ini, sampai kayak kebenaran kitab Sumeriam, ada Anunnaki, alien, kayak patung yang gini, tau gak yang batu itu, batu yang ngadep gitu ke langit itu. Ada emotikonnya, emot di keyboard kalian tuh. Nah itu maksudnya sampai Gunung Padang gitu, kayak itu kayak keren banget gitu, pecahan-pecahan kristal Tuhan yang satu kesatuan itu kayaknya begitu gitu. Jadi janganlah terlalu sombong untuk, dan saya juga minta maaf kalau saya terlalu sombong juga gitu untuk bisa menjelaskan semua. Saya juga belum bisa menjelaskan semua. Ini salah satu contoh. Untuk kepuasan saya sih, mm, kalau ditanya mengapa saya tidak memeluk agama sama seperti Rocky Gerung, atau ditanya, kalau Rocky Gerung kan ditanya agak ngeles gitu kan, ya karena dia sudah baca banyak referensi gitu. Dan di kitab Amsal memang ada juga kan untuk orang Rocky Gerung, anak-anak manusia, anakku, janganlah kau belajar terlalu banyak letih lesu, karena akan letih lesu gitu, melelahkan badan. Dan makanya dia tahu itu dan dia ke gunung gitu kan, ya dia menikmati itu. Itulah Tuhan, bersama Tuhan dia bercakap-cakap gitu kan. Itu baru satu fakta yang diomongin, pasti banyak lagi. Makanya kita harus open minded gitu terhadap orang lain, kita tahu wawasan. Tapi mengerikan karena ada ketua organisasi, biar kita selalu berikan kolekte ke dia, yang kita dipimpin dia, yang ada masalah kalau memang diciptakan untuk menjadi murid ya, untuk kalau ibarat kata tubuh Kristus ya kalian di situ. Tapi orang kalau saya melihat itu kalian tidak cocok lah, karena apapun kalau kalian melangkah untuk berpikir logika yang wawasan luas begini, akan ada counternya di program. Karena kalian di program, jangan, Yesus itu tidak seperti itu. Kalian sekalinya mau melangkah di luar Yesus, kamu akan mati, atau kamu sengsara, kamu murtad, kamu dibenci Yesus. Padahal makna arti Yesus adalah sahabat kita. Yesus bilang kita adalah sahabat mereka, sahabat dia gitu, sahabat, ya, kedua belas rasul juga. Di luar kedua belas rasul, kita tuh sahabat sebenarnya. Manusia, umat manusia tuh sama-sama sahabat. Kalau mau lebih di dalam tuh, sahabat itu adalah bukan bukan hanya yang di dalam kitab Amsal sebutkan, setia, setia kawan, suka dan duka, eh, bisa menceritakan apa. Bukan, sahabat itu ya tubuh kita tuh nih, kulit, organ sama gitu, otak kita bahan dasar sama, cuman mungkin dikaruniai beda-beda ya, atau bentuknya beda. Dan itu mempengaruhi cara pikir gitu, atau asupan gizinya gitu kan. Dan ya seperti itulah. Jadi itulah yang membedakan kita manusia. Agamanya cocok-cocokan gitu, ada A B, yang di Indonesia ada 6 agama ya kan, sampai Konghucu gitu. Dan itu wajar karena tubuh mereka mungkin cocoknya sama yang alam, ke alam-alaman, sukanya akan lebih ke Buddha atau Hindu. Ada kalau ya udah suka alam, tapi ada mistis-mistisnya, dengan dunia mental, perang Mahabharata begitu kan, ke Hindu. Terus kalau ada mau yang cerita-cerita suka spiritual, lebih ke langit, apa, samawi ya, Kristen, monoteisme gitu kan, cocoknya ke Kristen. Nama Muslim, satu agama kan masih Abrahamik gitu kan. Karena dia lebih cocok mungkin patriarkalisme. Tapi kalau orang anak, gimana, pertanyaannya gini, bagaimana kalau anak bayi nggak bisa milih, kayak terlahir di keluarga kaya atau miskin, tiba-tiba di itu, pasti pasti hidup akan membawa dia. Dan kalau dia berani, kebanyakan banyak yang murtad gitu kan, maksudnya istilah kata umumnya murtad gitu, pindah ke agama lain. Nah itu ya wajar gitu. Jadi ya kalau saya sih lihat, mau artis pindah agama ki bodo amat. Itu emang panggilan jiwa dia kok gitu.
gitu loh. Jadi kan ini kan keren gitu, makanya lucu-lucuannya ada juga, bukan ngejek gitu, bukan akan tampil pengejek-pengejek di masa apa, di zaman akhir sih ya, mau masa depan sama masa kini itu jadi masa lalu itu satu, sebenarnya satu waktu linear gitu, nggak ada yang namanya masa lalu masa depan, masa terjadi masa ini gitu. Jadi itu kurang tepat juga tuh Russell Paulus ngomong kayak gitu tuh. Sorry, saya koreksi ya, saya nggak mau koreksi deh, tafsir aja maksudnya. Dia kurang memahami gitu, bahkan itu akan terjadi terus pengejek-ngejek itu. Sebenarnya lebih ke meme sih, kalau uh, bercandaan meme itu kayak gambar gitu kan, komik gitu, yang fakta, yang unsur fakta lucu dan humor ya, parodi ya, lebih ke mengulangi apa, apa sih tadi tuh, kayak mau ngomong ya, intinya maksudnya bukan ngejek lah, bukan ejekan dan ejekan itu memang akan selalu ada, tapi itu sebenarnya cuman ketidak bisa kita toleransi akan perbedaan gitu, istilah gitulah, kita bineka tunggal ika kan, apalagi negara kita nih pemimpinnya manifestor ya, Soekarno ya, walaupun dengan kontroversialnya kan, itu kebenaran dia gitu. Ya sorry sorry to say nih, eh, di nabi agama besar mayoritas depannya I kan, ya bukan bukan bisa jadi yang lain lah ya, bukan muslim ya, misalkan misalkan bukan muslim juga gitu, nabinya begini-gini gitu kan. Sorry, rumor ya, isu ya, saya meneruskan aja. Eh, Menikahi itu gitu kan, nah itu kan maksudnya itu kebenaran nabi itu gitu. Dan sorry, gue nggak ikut campur, oke, tapi orang Kristen nggak terima gitu, karena enggak, kalau yang benar tuh nabinya begini, harusnya lembut, yang kalau nggak pernah perang, nggak pernah nikah gitu. Jadi bingung kan, jadi dunia ini banyak gitu soalnya, masing-masing tuh punya kendaraannya beda-beda gitu, kebutuhannya beda-beda, dan itulah yang namanya wujud dari percikan Tuhan itu, kita ini semua kan. Bye. Jadi tidak ada pengejek-ngejek ya. Itu hanyalah ketidakmampuan atau iri sebenarnya sih, kayak terlalu ngotot, mungkin tuh punya gerbang 54 tuh di human design tuh.